Apa di GitHub saya? Oke, Avina. Bentar, nanti tak absenin. Ada tutorial juga di Jupyter Notebook yang bisa kalian ikuti. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai deep learning. Jadi kalau minggu lalu kita masih membahas dan mendiskusikan tentang machine learning. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam. Ya. Kita bahas lebih dalam dan ada beberapa contoh yang nanti akan coba saya berikan. Apa itu deep learning dan siap berarti Avina sama Nando. Dan konsepnya seperti apa? Jadi pertama perlu saya sampaikan gini, deep learning ini butuh pemahaman matematika yang cukup advance, itu yang saya nggak punya. Jadi kalau saya sampaikan di pertemuan ini barangkali hanya konsepnya saja, nanti kalian tetap bisa menggali ini di, mungkin kalian bisa tanyakan ke Pak Cecep ya, kalau misalnya kalian nanti skripsi ngambil ini. Atau yang saya sarankan, kalian ikut beberapa course di Coursera, kemudian di tempat lain yang di situ banyak kursus gratis mengenai deep learning yang bisa kalian ikuti dan sampai kalian dapat sertifikat. Kemarin kayaknya ada siapa yang ikut kemarin? Saya lihat sekilas di LinkedIn kayaknya ada yang udah. Oke, Vina. Ada yang udah pernah ikut course itu kemudian sampai dapat ke sertifikat. Saya aja belum pernah loh, kalian udah dapat. Nah, jadi silakan dipelajari. Materi yang saya sampaikan barangkali hanya pengantar karena ini tentu topik yang sangat advance ya dan sangat banyak, dan saya jujur saya nggak melihat apakah kalian S1 atau S2 karena sekarang kebutuhan ini cukup banyak yang nanti bisa dikembangkan. Seandainya nanti kalian di S2 pun kalian akan ketemu ini. Nah, tetapi ya saya harap itu tadi ya, saya ingin memantik apa bidang keilmuannya teman-teman ya, kemudian merasa ingin tahunya bahwa deep learning itu sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bidang ilmu kita. Oke, pertama saya akan diskusikan tentang ini ya, mata kuliah pemrograman spasial kita itu dari awal pertemuan kita, separuh pertemuan itu kita bahas mengenai data science. Ya, kalian kenalan dengan Python mungkin, kemudian beberapa format data spasial ya sampai ke data science untuk spasial. Sekaligus kemarin kita belajar tentang SDA. Nah itu terakhir kita bahas mengenai data spasial. Kemudian saya sampaikan ada tool yang bisa dipakai yang fungsinya untuk memudahkan kita ngolah data, yaitu machine learning. Yang kita bahas 2 pertemuan kemarin, ya minggu lalu dan 2 minggu sebelumnya. Dan kemudian sekarang ada satu lagi yang lebih detail dan lebih banyak digunakan untuk keperluan pengolahan data, yaitu deep learning. Nah, apa bedanya nanti antara machine learning dengan deep learning ya? Kemarin saya sudah nyampaikan ini data science roadmap. Jadi sebagian besar malah kalian udah dapat. Ya, meskipun ya hanya saya sentuh sebagian. Programming kalian udah, ya data extraction udah, EDA sudah ya. Statistika dan matematika kalian dapat di mata kuliah lain, data engineering juga di mata kuliah lain. Machine learning dan modeling kita sudah pelajari. Jadi lulus dari mata kuliah ini saya harap teman-teman sudah punya ke bekal lah ya, bekal meskipun mungkin nggak mendalam, jangan khawatir. Memang deep learning akan sangat panjang perjalanannya untuk dipelajari gitu. Tapi teman-teman tetap bisa untuk mengikuti dan kalian sudah punya dasar yang bahkan kebanyakan teman-teman seangkatan kalian mungkin belum pernah dapat kalau di kampus lain. Nah, sekarang ini saya percepat saja. Jadi kemarin sudah saya bahas bahwa deep learning itu adalah bagian dari perangkat yang bisa dipakai untuk mengolah data science. Jadi kita punya data banyak, jumlahnya besar, big data. Kita pengen ngolah data itu. Maka kemudian kita gunakan tool-tool seperti machine learning dan deep learning agar dari tool-tool tersebut kita bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan kepada mesin, sehingga mesinnya bisa memberikan jawaban itu kepada kita. Nah, apa bedanya AI, machine learning, dan deep learning? Barangkali ada yang mau jawab. Kemarin sudah saya singkat penjelasannya. Monggo. Apa itu AI, apa itu ML, machine learning, apa itu DL, deep learning? Kalau kedengaran suara piring, iya, saya di tempat makan. Gak ada yang mau jawab? Tak keluarin ujian. Jadi AI, kemudian machine learning dan juga deep learning ini sebenarnya satu istilah yang berbeda. Ya.
Satu istilah yang berbeda, meskipun tadi kalau kita bilang ini bagian dari ilmu yang sama, belum tentu. Belum tentu. AI itu membahas mengenai bagaimana kita membuat komputer bisa belajar sendiri. Machine learning itu kita ajari komputer, ya, kita ajari komputer untuk bisa mengetahui pola dari suatu kasus. Ya. Kemudian deep learning itu kita jumpai di pertemuan ini, kita berikan kita nggak berikan pola, kita hanya berikan data, kemudian komputer yang akan mempelajari polanya. Nah, ini sejarahnya ya. Kalau masih ingat kemarin saya cerita tentang Alan Turing yang menemukan Turing test dan juga Turing machine untuk menguji apakah sebuah komputer itu sudah melampaui kecerdasan manusia atau belum. Nah, ini semuanya dimulai dari tahun itu. Dari sebelum Perang Dunia Kedua ya 1945, Alan Turing udah bisa membuat sebuah formulasi mengenai AI yang itu kemudian dipakai untuk penyusunan komputer dan sampai apa yang kita lihat sampai sekarang. Kemarin saya sudah bahas ini ya, bahwa kalau pemrograman biasa itu kita memberikan aturan. Ya, kita yang mendefinisikan rule-nya. Kita yang mendefinisikan rule-nya. Tapi kalau di machine learning dan juga deep learning, karena deep learning itu cabangnya machine learning, dan juga deep learning, kita memberikan data. Komputerlah yang membuat aturannya. Ini perbedaan terbesar antara pemrograman biasa dengan machine learning dan deep learning. Ya. Jadi kalau di pemrograman biasa, kita Oke, Rinda. Di pemrograman biasa kita berikan rule ya. Kita berikan rule untuk si komputer ya. Kalau kalian sudah baca link yang tadi saya kirim di grup WA, di situ ada latihan ya. Di latihan itu teman-teman bisa membuat sebuah program ya dengan menggunakan bahasa Python misalnya dalam bentuk fungsi, function. Ya, nanti kita bahas lagi. Nah, tapi kalau machine learning itu machine learningnya nggak pakai ada ininya, nggak pakai ada rule-nya. Ya. Komputer yang menentukan rule-nya nanti. Oke, saya percepat aja. Nah, kemarin kita bahas mengenai perbedaan machine learning dan deep learning. Machine learning itu komputer kita suruh belajar. Deep learning juga komputer kita suruh belajar. Kemudian apa bedanya? Sorry, minum. Jadi, kalau di machine learning, kita ajari komputer dengan serangkaian pola. Ya, dengan serangkaian pola, kemudian kita berikan komputer kemampuan untuk bisa melihat pola itu dari data yang dia sudah kenal. Itu perbedaannya, dari data yang dia sudah kenal. Deep learning itu kita berikan data yang dia belum kenal. Kita berikan data yang dia belum kenal sama sekali, sehingga deep learning lebih dalam dibandingkan dengan machine learning. Namanya aja deep. Namanya aja deep. Nah, artinya apa? Kalau kita punya sebuah machine learning, kemudian kita tambah layernya, ya, nanti kita bahas tentang layer, kita tambah layernya, maka itu akan menjadi sebuah deep learning. Ya, tapi algoritmanya nanti berubah. Nah, ini yang membuat deep learning ini menjadi sangat menarik, karena ada banyak kemungkinan yang bisa kita coba. Ada jutaan kemungkinan dari satu data input saja. Nah, nanti kita pelajari mengenai itu. Ini saya skip aja. Nah, sewaktu pelatihan saya pernah cerita tentang AlphaGo. Ada satu komputer yang dilatih untuk belajar cara-cara main Go ya, catur Go. Kalau kalian suka main board game ya, permainan papan catur, ada catur namanya Go. Nah, ada sebuah komputer yang dibikin namanya AlphaGo. AlphaGo itu gunanya bukan komputer yang diajari untuk cara memenangkan sebuah permainan catur yang biasa, tetapi dia diajari aturan dari permainan catur. Aturan dari permainan catur. Apa bedanya? Maksudnya gini, dia belajar sendiri ya, bahwa kalau saya jalan ke sini maka saya akan menang, kalau saya jalan ke sini maka saya akan kalah. Dia mencari sendiri kombinasi mana yang paling baik sehingga dia bisa menang. Nah, maka ya hanya dalam waktu 40 hari belajar sendiri seperti itu, AlphaGo sekarang sudah menjadi seorang Master Go. ST1. Yang tidak terkalahkan oleh manusia manapun, bahkan oleh seorang ini Keiji ya. Seorang master di Go ya. Dia ngalahin manusia. Apakah dalam hal ini dia melewati Turing test? Iya. Ya. Dia melewati Turing test untuk keperluan pembuatan algoritma permainan catur Go. Nah, cara kerjanya seperti ini saya sudah jelaskan kemarin.
intinya saya pengen ekstrak ini, ya, ada input, hidden layer, kemudian output ini menjadi persamaan semacam ini. Jadi ada input, kemudian ada bobot, ada bias, ada activation function, dan ada output. Istilah-istilah ini nanti akan kalian jumpai ketika kalian mempelajari mengenai deep learning. Catat, pertama ada input, kedua bobot, yang ketiga bias, yang keempat adalah fungsi aktivasi, yang kelima adalah output. Input dan output jelas, ya, data masukan dan data keluaran. Kemudian bobot. Apa maksudnya bobot? Maksudnya gini, dari input itu kemudian dia dipecah menjadi banyak keluaran. Nanti kita akan lihat aplikasinya di CNN, di Convolution Neural Network. Dari sebuah gambar, misalnya kita bisa pecah menjadi karakteristik kecil dari gambar tersebut. Nah, sehingga masing-masing itu kemudian diberikan bobot. Bobot inilah yang ada di tiap layer. Jadi kalau tadi saya sampaikan ya, deep learning itu punya banyak layer. Machine learning itu mungkin cuma satu layer atau dua layer. Nah, di layer inilah diletakkan bobot-bobot tersebut. Sehingga ketika nanti ada data masukan, ya, kemudian dari data masukan itu akan diberikan bobot dan akan diuji, ya, akan dihasilkan nilai bias dari bobot tersebut. Ya, kemudian nilai bias tersebut akan diaktifkan, akan diberikan sebuah activation function. Ya, fungsi aktivasi. Baru kemudian keluarlah outputnya. Nah, output ini kemudian diuji lagi ke depan. Ya, output ini dibalik sehingga keluaran ini diuji. Mana yang paling minimal, mana yang paling ideal untuk keperluan identifikasi objek atau keperluan ya apapun yang kita ajarkan kepada komputer melalui deep learning itu. Oke, jadi intinya ya untuk satu neuron, satu buah buletan tadi pada tiap layer, isinya ada input, ada bobot, ada bias, dan ada output. Untuk satu lingkaran di sini, itu ada input, bobot, ya, weight, bias, error, dan ada output. Nah, inilah yang ada di satu neuron untuk sebuah neural network. Bayangkan kalau sekarang neuronnya ada ratusan atau ada jutaan. Berapa banyak kemungkinan yang bisa dihasilkan dari sebuah input. Nah, itulah deep learning. Dan itulah kenapa komputer biasa nggak kuat kalau kita mau ngolah deep learning. Dan itulah sebabnya saya berikan kepada teman-teman Google Colab. Karena komputer kalian nggak mungkin kuat ngolah materi mengenai deep learning. Nah, ke activation function itu adalah seperti ini. Kalau nanti penjelasan lebih detail kalian lihat di video saya yang di YouTube ya. Kalau saya jelasin panjang sekarang kayaknya nggak cukup waktunya. Activation function itu adalah ketika kita gini, ada output untuk tiap neuron yang tadi saya sampaikan, ya. Ada output untuk tiap neuron yang tadi saya sampaikan, di mana neuron itu kemudian akan menghasilkan nilai output. Nah, kapan nilai itu kita bisa bilang melebihi ambang batas atau tidak, ya, itu yang disebut dengan nama activation function, fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi inilah yang disebut dengan nama ambang batas tadi. Ya, kapan sebuah nilai itu kita bilang bagus, kapan sebuah nilai itu kita bilang kurang bagus. Nah, activation function dalam deep learning itu ada beberapa. Kapan kita bilang sebuah nilai itu diterima atau enggak, itu ada beberapa model yang terkenal, ada dua, ini sigmoidal dan ReLU. Sebenarnya ada banyak sekali ya. Dan makanya ini yang membuat kemudian deep learning itu butuh basis matematika yang cukup advance. Ya, sehingga ini hanya saya kenalkan saja kepada teman-teman. Nah, cara kerjanya deep learning saya akan singkat dengan nanti saya ganti menjadi sebuah video. Nah, nanti saya akan sampaikan di grup WA kita. Mohon maaf saya kemarin lupa ya. Jadi misalnya gini, ada sebuah gambar huruf tulisan tangan ya, dalam bentuk image. Kita berikan kepada komputer agar dia bisa kenali bahwa ini adalah angka 9, angka 2. Nah, coba lihat sekarang sedang melakukan training. Jadi dari angka-angka yang menjadi datanya dia, kemudian itu diolah menjadi model. Diolah menjadi model. Yang warna putih ini artinya dia teraktivasi. Ya, yang warna hitam berarti dia tidak teraktivasi. Kemudian dites, kita lihat alurnya. Dari sini ke belakang, kemudian ke depan lagi. Dari sini ke belakang, ke depan lagi. Maksudnya apa? Maksudnya dia ngetes mana yang kesalahannya paling minimal. Dia tahu bahwa inputnya 2. Begitu sampai ke sini kok angkanya bukan 2. Nah, berarti ada error. Maka dia balik lagi. Dan itu dicoba secara terus-menerus. Nah, itulah yang disebut dengan nama deep learning. Nah, intinya untuk mencari apa tadi, bagaimana dia kemudian mengoptimasi, dari mana dia tahu bahwa itu sudah benar atau belum, maka dia menggunakan fungsi seperti ini, ya. Fungsi seperti ini untuk mencari apa
global maksima untuk mencari global minima ya, nilai minimum paling besar di semua kemungkinan tadi. Apa itu global minima? Kan tadi ada bias ya. Bias mana yang paling kecil ya? Yang paling kecil antara input dengan output, sehingga nilai yang paling kecil itulah yang nanti akan kita sebut sebagai nilai ideal untuk satu layer yang diuji. Oke, jadi nanti kalian juga akan jumpai satu istilah yang disebut dengan nama backpropagation. Backpropagation itu artinya ketika sebuah input tadi kemudian menghasilkan satu nilai, nilai ini dibandingkan lagi dengan nilai inputnya. Errornya seberapa? Ya, tadi yang saya sampaikan. Nah, cara dia mengembalikan ke depan nilai yang disebut dengan nama backpropagation. Nah, saya kira untuk yang ini nggak perlu saya jelaskan ya, tentang neural network. Minggu depan kita akan fokus ke CNN. Jadi untuk yang pertemuan ini saya nggak akan sampai membahas mengenai CNN, hanya saya jelaskan saja bahwa ada algoritma yang disebut dengan nama convolution neural network. Yang ini sangat erat kaitannya dengan bidang ilmu kita. Nah, saya tunjukkan sekilas hasil yang tadi teman-teman ini kan link Jupyter Google Colab yang tadi sudah saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, di sini sudah saya buat uraian mengenai apa itu deep learning dan contoh perbedaan antara deep learning dengan pemrograman biasa. Ini adalah sebuah program. Ya. Ini adalah sebuah program. Kemudian kita menggunakan library yang disebut dengan nama TensorFlow (TF). Nah, untuk melatih si model ini. Silakan kalian coba ya. Silakan kalian coba. Di sini mungkin tidak terlalu dalam. Modelnya hanya saya berikan dua layer. Kemudian kita lihat bahwa ternyata inputnya machine learning, deep learning itu hanya angka input, angka output, angka input, angka output. Kita nggak menentukan aturan sama seperti yang ini tadi. Kalau di sini kita menentukan aturannya y sama dengan apa. Tapi kalau di sini kita hanya berikan data, masukannya ini, keluarnya ini, dan kemudian dia memberikan hasil predik. Kalau nilainya 10, keluarnya berapa? Harusnya kan 30 ya. Ternyata ada komanya. Nah, itulah error pada deep learning. Gimana caranya kita tahu bahwa model yang kita bangun dari deep learning itu sudah bagus? Nah, kita pakai nilai loss ini. Nah, itulah alur ya yang nanti akan kalian jumpai ketika kalian mengolah sebuah data semuanya ya dengan menggunakan deep learning. Oke, sekarang kalau ada pertanyaan saya persilakan. Mohon maaf ya, saya sambil ngajar di tempat makan. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nanti ini aja, untuk tugas akhir saya akan memberikan tugas berupa deep learning. Ya, tugasnya dalam kelompok. Ya, saya belum bahas lagi dengan Pak Cacep kira-kira detailnya seperti apa. Tapi silakan teman-teman pelajari ya. Nanti saya benar-benar minta kalian untuk membuat sebuah model dan juga di training ya. Kita lihat bagaimana teman-teman paham tentang bagaimana deep learning itu dipakai di bidang kita. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup aja ya. Terima kasih. Saya tutup kuliah untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.